Dahulu kala, seorang perempuan tua menemukan anak laki-laki. Perempuan tua itu sangat senang sekali. Perempuan tua itu memberikan nama Joko Kendil kepada anak laki-lakinya. Lalu ia membesarkan dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Joko Kendil tidak pernah merasa minder walaupun ia selalu diejek dan dijauhi karena tubuhnya yang kerdil. Akan tetapi Joko Kendil memiliki kelebihan yang tidak dimiliki anak lainnya. Joko Kendil pintar dan cerdas dalam berburu. Tak terasa, waktu terus berjalan. Joko Kendil kini menjadi seorang pemuda, tetapi tidak seperti pemuda-pemuda lainnya yang tumbuh berkembang. Joko Kendil masih pendek dan kerdil hitam. Akan tetapi ibunya sangat sayang kepada Joko Kendil. Dan suatu hari Joko Kendil mendengarkan kabar dari sang raja bahwasanya sang raja sedang mencari menantu. Dengan begitu Joko Kendil timbullah hasratnya untuk menikahi putri sang raja. Lalu Joko Kendil mengungkapkan kepada ibunya bahwa Joko Kendil ingin menikahi salah satu putri raja. Alangkah kagetnya ibunya mendengarkan kemauan dari anaknya. Lalu Joko Kendil terus mendesak kepada ibunya untuk meminang salah satu putri raja untuk dirinya. Akhirnya ibunya pun luluh juga dengan kemauan anaknya. Lalu Joko Kendil sangat senang mendengarkan bahwa ibunya mau menuruti kemauannya. Dan keesokan harinya, Joko Kendil dan ibunya langsung mendatang ke istana raja. Lalu dia langsung bertemu kepada sang raja. Alangkah kagetnya raja mendengarkan perkataan dari ibunya. Akan tetapi sang raja yang sangat bijaksana langsung memanggil ketiga putrinya yang cantik-cantik. Lalu Joko Kendil melihat putrinya yang cantik-cantik sangat terkesima. Dan tanpa basa-basi, sang raja langsung untuk menanyakan kepada ketiga putrinya yang cantik-cantik itu, siapa yang mau menikah dengan Joko Kendil. Putri pertama dan putri kedua menolak. Akan tetapi alangkah kagetnya sang raja mendengar dari perkataan putri yang ketiga mau menikah dengan Joko Kendil. Akhirnya setelah menentukan hari pernikahan putri dan Joko Kendil, sang raja melaksanakan pesta pernikahan Joko Kendil dan putri. Dan pesta undangan tamu di situ sangat banyak yang tidak percaya bahwa seorang putri yang cantik menikah dengan Joko Kendil yang pendek dan buruk rupa. Lalu keesokan harinya dan waktu terus berjalan, pada suatu saat itu sang raja mengadakan lomba ketangkasan. Akan tetapi Joko tidak bisa mengikuti lomba tersebut. Dia mengatakan kepada sang raja bahwa dia sedang sakit. Dan lomba ketangkasan itu diikuti banyak para orang-orang penting seperti panglima dan pangeran. Dan di situ pangeran dan para panglima membawa dan berkuda membawa senjata dengan gagah. Dan tiba-tiba datanglah kesatria yang gagah dan sangat tampan, sangat benar-benar hebat dalam membawa senjatanya. Dan dia sangat mudah dalam melawan dengan lawan-lawannya. Dan dia pun akhirnya menang dengan secara mudah. Dan dia pun akhirnya seorang putri pertama dari sang raja dan putri tengah dari sang raja
sangat senang melihat kesatria yang gagah itu. Lalu dia pun kembali mengejek kepada adiknya, adik bungsunya, karena sudah terburu-buru dalam menikahi Joko Kendil. Akhirnya si putri bungsu ini sedih, menangis, dan berlari ke kamar. Dan si putri bungsu ini melihat ada kendi, bahwa dia sangat kesal, jadi kendi itu dibanting sampai berkeping-keping. Akhirnya lalu selesainya perlombaan, kesatria yang gagah ini masuk ke kamar si putri bungsu. Lalu ia melihat, ingin mencari kendi, tapi kendi itu sudah hancur berkeping-keping. Dan ia melihat seorang putri bungsu, tapi putri bungsu sedang menangis terseduh-seduh. Lalu ia pun menceritakan bahwa ia adalah suaminya yang selama ini dikutuk oleh pamannya. Dan dia pun menceritakan bahwa dia akan berubah menjadi seperti seorang normal ketika dia menikah dengan seorang putri raja. Lalu putri bungsu pun sudah tidak menangis, dan ia pun hidup kembali bahagia dengan suaminya Joko Kendil yang kini menjadi pangeran tampan. Demikian cerita dari Joko Kendil.